Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Eta dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi evolusi. Bisa next. Untuk anggota dari kelompok 3, yang pertama ada Syifaul Hakiki dengan NIM belakang 09, yang kedua Ganidian Firdaus dengan NIM belakang 013, ketiga Citra Nur Anisah dengan NIM belakang 025, dan yang keempat Lailatul Munasihah dengan NIM belakang 030. Next. Untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Syifaul Hakiki. Kepada Syifaul Hakiki, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu gambaran umum mengenai evolusi tumbuhan. Semua tumbuhan merupakan eukariotik multiseluler yang autotrof fotosintetik. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel yang tersusun dari selulosa dan tumbuhan dapat menyimpan kelebihan karbohidratnya dalam bentuk pati. Alga hijau multiseluler memiliki lebih banyak persamaan dengan tumbuhan daripada dengan kelompok alga lainnya. Kloroplas tumbuhan dan kloroplas alga hijau memiliki pigmen klorofil A dan B. Perbedaan antara kelompok tumbuhan dengan kelompok alga hijau adalah habitatnya. Hampir semua tumbuhan hidup di darat, meskipun ada juga tumbuhan yang hidup di air dan di tempat yang lembab. Sedangkan semua alga hijau hidup di air. Perbedaan tempat hidup ini sangat penting untuk menelusuri evolusinya, karena kehidupan di darat memerlukan adaptasi secara struktural, kimiawi, dan sistem reproduksi. Yang pertama yaitu adaptasi struktural. Kehidupan di darat berbeda dengan kehidupan di air, karena cahaya dan sebagian besar karbon dioksida diambil dari udara atau di atas permukaan tanah, sedangkan air dan zat mineral diserap dari dalam tanah. Adaptasi ini menyebabkan tumbuhan memiliki struktur tubuh yang kompleks dan beragam. Ada organ yang berada di dalam tanah, yaitu akar, ada organ yang berada di atas tanah, yaitu batang dan tunas, yang akan menjadi daun. Daun memegang peran penting dalam proses fotosintesis. Pertukaran gas karbon dioksida dari atmosfer dan oksigen hasil fotosintesis terjadi melalui stomata atau mulut daun. Begitu pula dengan proses transpirasi yang terjadi melalui stomata. Yang selanjutnya itu adaptasi kimiawi. Di samping adaptasi struktural, tumbuhan juga mengalami adaptasi kimiawi. Daun yang memegang peranan penting mengalami adaptasi kimiawi untuk mencegah hilangnya air secara berlebihan melalui proses transpirasi. Maka daun dilapisi oleh kutikula. Proses transpirasi pada tumbuhan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh tumbuhan yang hidup di darat. Kutikula atau lapisan lilin ini dihasilkan melalui proses metabolisme sekunder. Produk metabolisme sekunder lainnya adalah lignin atau zat kayu untuk mengokohkan batang pada tumbuhan berkayu. Jenis metabolisme sekunder lainnya adalah sporopolenin, yaitu senyawa polimer yang resisten terhadap kerusakan lingkungan. Sporopolenin juga ditemukan dalam dinding zigot beberapa jenis alga. Yang terakhir ada adaptasi sistem reproduksi. Struktur alat reproduksi pada tumbuhan mengalami adaptasi untuk mencegah kekeringan pada gamet dan embrio. Pada tumbuhan lumut, gamet terlindungi di dalam gametania yang selalu lembab agar tidak kekeringan. Adaptasi ini juga terjadi pada tumbuhan lumut dan paku. Sperma berkembang di dalam antheridium dan ovum berkembang di dalam archegonium. Bila telah masak, maka sperma berflagela akan dilepaskan dari antheridium dan akan membuahi ovum di dalam archegonium. Kemudian terbentuklah zigot yang akan berkembang menjadi zigot di dalam archegonium. Pada tumbuhan tinggi, embrio dilindungi oleh jaringan induk. Cara ini merupakan bentuk adaptasi kehidupan darat. Karena tumbuhan melindungi embrio sedemikian rupa di dalam jaringan induk, maka tumbuhan darat disebut embriofita. Pada alga hijau, embrio tidak dipertahankan oleh tubuh induknya, melainkan dilepaskan ke air. Nah, berikut merupakan gambar dari adaptasi reproduksi pada tumbuhan darat.
Pada gambar A merupakan gamet tumbuhan lumut yang berkembang di dalam gametangia yang lembab, dan gambar B merupakan embriofita atau embrio yang dilindungi oleh jaringan maternal tumbuhan induk. Yang selanjutnya yaitu tumbuhan berkerabat dengan karofita. Selama beberapa dekade, para ahli sistematika telah mengakui bahwa alga hijau adalah protista fotosintetik yang paling dekat kerabatnya dengan tumbuhan, karena terdapat keanekaragaman yang besar pada alga hijau. Penelitian terbaru memfokuskan pada kelompok organisme akuatik yang merupakan kerabat alga terdekat kingdom tumbuhan. Sekarang banyak sekali bukti yang mengarah pada alga hijau yang disebut karofita. Dengan membandingkan ultrastruktur sel, biokimia, dan informasi hereditas DNA dan RNA, serta produk lain proteinnya. Para peneliti telah menemukan homologi antara karofita dan tumbuhan, di antaranya yang pertama yaitu kloroplas yang homolog. Di antara semua protista fotosintetik, hanya alga hijau yang menyamai tumbuhan dalam hal memiliki klorofil B dan beta-karoten sebagai pigmen aksesoris. Kloroplas alga hijau juga mirip dengan kloroplas tumbuhan dalam hal terdapat membran tilakoid yang menumpuk sebagai grana. Ketika para ahli sistematika molekuler membandingkan DNA kloroplas dari berbagai macam alga hijau dengan DNA kloroplas pada tumbuhan, kesamaan yang paling dekat terdapat antara karofita dan tumbuhan. Yang kedua yaitu kemiripan biokimiawi. Selulosa adalah komponen struktural dinding sel pada sebagian besar alga hijau, suatu karakteristik yang juga dimiliki oleh tumbuhan. Di antara alga hijau, karofita adalah yang paling mirip dengan tumbuhan dalam komposisi dinding sel, yaitu selulosanya menyusun 26-278 dari total bahan pembentuk dinding sel baik pada tumbuhan maupun karofita. Karofita juga merupakan satu-satunya alga yang memiliki peroksisom yang komposisi enzimnya sama dengan peroksisom pada tumbuhan. Yang ketiga yaitu kemiripan pada mekanisme mitosis dan sitokinesis. Selama pembelahan sel pada karofita dan tumbuhan, seluruh selubung nukleus menyebar selama akhir profase, dan gelondong mitotik tetap bertahan sampai sitokinesis dimulai. Pada beberapa karofita seperti tumbuhan, sitokinesis melibatkan kerjasama dengan mikrotubul, mikrofilamen aktin, dan vesikula dari pembelahan suatu lempengan sel. Yang keempat yaitu kemiripan dalam ultrastruktur sperma. Dalam rincian ultrastruktur sperma, karofita lebih mirip dengan tumbuhan tertentu daripada dengan alga hijau lainnya. Yang kelima yaitu hubungan genetik. Para ahli sistematika molekuler telah memeriksa gen nukleus tertentu RNA ribosom pada karofita dan tumbuhan. Dan data tersebut sesuai dengan bukti-bukti lainnya yang menempatkan karofita sebagai kerabat terdekat dengan tumbuhan. Tubuh tumbuhan yang kompleks menunjukkan derajat spesialisasi struktural yang beraneka pada organ-organ yang berada di bawah tanah, yaitu akar dan di atas permukaan tanah, tunas yang akan menjadi daun. Pada sebagian besar tumbuhan, pada daun terdapat polimikroskopik stomata yang berperan sebagai tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Adaptasi darat struktur tumbuhan dilengkapi dengan adaptasi kimiawi seperti lapisan lilin pada daun yang berfungsi sebagai pelindung. Yang selanjutnya yaitu karakter maju tumbuhan. Banyak adaptasi yang tampak muncul setelah tumbuhan darat berdivergensi dari alga kerabatnya memfasilitasi kesintasan yang reproduksi pada daratan yang kering. Adapun sifat-sifat keturunan tumbuhan yang menggambarkan 4 ciri kunci yang muncul di hampir semua tumbuhan darat, namun tidak muncul di alga karofita. Keempat ciri tumbuhan darat ini adalah yang pertama pergiliran generasi dan embrio multiseluler dan terlindungi. Siklus hidup semua tumbuhan darat mengalami pergiliran di antara dua generasi organisme multiseluler yaitu gametofit dan sporofit. Tipe siklus reproduksi ini dievolusikan pada berbagai kelompok alga, namun tidak terjadi pada karofita. Alga yang paling berkerabat dekat dengan tumbuhan darat sebagai bagian dari siklus hidup dengan pergiliran generasi, embrio tumbuhan multiseluler berkembang dari zigot yang tetap berada di dalam jaringan induk betina atau gametofit.
Embrio tumbuhan darat yang multiseluler dan independen merupakan ciri turunan yang sedemikian penting sehingga tumbuhan darat juga dikenal sebagai embryopita. Yang kedua yaitu spora yang berdinding dan dihasilkan di sporamium. Spora tumbuhan adalah sel-sel reproduktif haploid yang dapat tumbuh menjadi gametofit haploid multiseluler melalui mitosis. Sporamium multiseluler yang menghasilkan spora dengan dinding diperkaya sporopolenin adalah adaptasi terestrial kunci dari tumbuhan darat. Walaupun karopita juga menghasilkan spora, alga-alga ini memiliki sporamium multiseluler dan spora-sporanya berflagela dan tersebar oleh air tidak memiliki sporopolenin. Yang ketiga yaitu gametogonium multiseluler. Ciri yang membedakan tumbuhan darat awal dengan alga nenek moyangnya adalah produksi gamet di dalam organ multiseluler yang disebut dengan gametogonium. Yang terakhir yaitu meristem apikal. Meristem apikal adalah wilayah pembelahan sel yang terlokalisasi pada ujung-ujung tunas dan akar. Sel-sel yang akan dihasilkan oleh meristem apikal berdiferensiasi menjadi epidermis luar yang melindungi tubuh dan berbagai macam jaringan internal. Dengan demikian, tubuh tumbuhan yang kompleks memiliki organ-organ yang terspesialisasi di bawah tanah dan di atas tanah. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Itu mulai tumbuhan vaskuler. Bisa di next. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang periode evolusi tumbuhan. Periode yang pertama yaitu selama masa Ordovisian, zaman Paleozoikum sekitar 475 juta tahun yang silam. Asal mula tumbuhan diduga berasal dari nenek moyang akuatik atau alga hijau. Adaptasi terhadap kehidupan darat terestrial dibuktikan oleh adanya sporopolenin dan gametangia berlapis yang melindungi gamet dan embrio. Adaptasi ini terjadi pada Bryophyta yang merupakan tumbuhan darat pertama. Yang selanjutnya yaitu periode kedua. Periode kedua evolusi tumbuhan ditandai oleh diversifikasi tumbuhan vaskuler selama masa devon sekitar 400 tahun yang silam. Tumbuhan vaskuler awal ini merupakan tumbuhan tak berbiji, misalnya pada jenis paku-pakuan serta kelompok tumbuhan tak berbiji lainnya. Yang selanjutnya itu periode ketiga. Periode ketiga evolusi tumbuhan dimulai dengan kemunculan biji, yaitu struktur yang melindungi embrio dari kekeringan dan ancaman perubahan lingkungan. Kemunculan tumbuhan biji ini mempercepat perluasan kolonisasi tumbuhan di daratan. Tumbuhan vaskuler berbiji muncul kira-kira 360 juta dengan kemunculan gimnospermi. Periode keempat dalam evolusi tumbuhan terjadi pada masa Kreta, zaman Mesozoikum sekitar 130 juta tahun yang lalu. Periode ini ditandai dengan kemunculan tumbuhan berbunga yang memiliki struktur reproduksi yang agak rumit di mana biji dilindungi oleh ruangan yang disebut ovarium. Karena biji terlindung sedemikian rupa, maka kelompok ini disebut tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Next. Yang selanjutnya itu waktu geologi yang menceritakan tentang evolusi tumbuhan. Yang pertama yaitu zaman Arkeozoikum 4,5 hingga 2,5 miliar tahun yang lalu. Arkeozoikum artinya zaman kehidupan purba yang merupakan masa awal pembentukan batuan kerak bumi yang kemudian berkembang menjadi protokontinen. Masa ini merupakan awal muncul kehidupan primitif di dalam samudra berupa fosil stromatolit dan sinobakteria dengan umur kira-kira
3 miliar tahun yang lalu. Kemudian yang selanjutnya itu zaman Proterozoikum 2,5 miliar hingga 290 juta tahun yang lalu. Yang selanjutnya itu periode Kambrium 590 hingga 500 juta yang lalu. Kemudian periode Ordovisium 500 hingga 440 juta berkembang di zaman ini membentuk karang di mana trilobit dan Brachiopoda mencari mangsa. Yang selanjutnya yaitu periode Silurian 440 hingga 410 juta tahun yang lalu. Selanjutnya itu periode Devon 410 hingga 360 juta tahun yang lalu. Periode Devon merupakan zaman perkembangan besar-besaran tumbuhan darat. Selanjutnya itu periode Karbon 360 hingga 290 juta tahun yang lalu. Lalu selanjutnya periode Perm, lalu periode Trias, periode Jura, lalu periode Tersier, dan yang terakhir di next. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu beberapa kejadian utama evolusi tumbuhan. Yang pertama yaitu Karofita. Beberapa dekade ahli sistematik telah mengakui bahwa alga hijau yang paling dekat kerabatnya dengan tumbuhan. Terdapat keanekaragaman yang sangat besar pada alga hijau, sehingga penelitian terbaru memfokuskan pada kelompok organisme akuatik yang merupakan kerabat alga terdekat bagi kingdom tumbuhan. Sekarang banyak sekali bukti yang mengarah pada alga hijau yang disebut Karofita. Lalu, ada beberapa homologi antara Karofita dan tumbuhan, di antaranya yaitu yang pertama, kesamaan DNA kloroplas alga hijau Karofita. Yang kedua, kesamaan biokimiawi, yaitu komponen selulosa penyusun dinding sel dan komposisi. Yang ketiga, kemiripan dalam mekanisme mitosis dan sitokinesis, yaitu antara organel-organel mikrotubul, mikrofilamen aktin, dan vesikula pada proses pembelahan sel. Lalu selanjutnya kemiripan dalam ultrastruktur sperma, lalu adanya hubungan kekerabatan genetik berdasarkan kesamaan gen dan RNA. Selanjutnya, kemudian yang selanjutnya yaitu perbandingan antara tumbuhan dan juga alat. Kita lihat di gambar, pada tumbuhan di bunga berisi spora dan gamet. Lalu daun melakukan fotosintesis. Kemudian kutikula mencegah kehilangan air dari daun dan batang. Stomata untuk pertukaran gas. Lalu batang mendukung tumbuhan dan mungkin melakukan fotosintesis. Akar untuk melekat dan menyerap air dan mineral. Kemudian untuk alga, air mendukung kehidupan alga. Seluruh tubuh alga melakukan fotosintesis, menyerap air, karbon dioksida. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu Bryophyta. Bryophyta atau bahan evolusi dari jenis yang hidup di air. Adaptasi ini belum sempurna, sehingga Bryophyta memerlukan tempat hidup yang lembab. Bryophyta atau dalam bahasa Yunani yang berarti lumut
menunjukkan adaptasi pentingnya archegonium, gametanium betina, dan antheridium. Gametanium menghasilkan satu sel telur atau ovum. Antheridium menghasilkan sperma berflagela. Lalu Bryophyta juga tidak memiliki jaringan lignin dan tidak memiliki jaringan vaskuler, sehingga air dari lingkungan berdifusi dan diserap oleh sel. Tinggi tumbuhan lumut umumnya 1 hingga 2 cm, namun ada yang mencapai 20 cm. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya yaitu pada gambar tersebut berdasarkan gambar tersebut, Bryophyta merupakan tumbuhan darat awal yang berevolusi dari jenis yang hidup di air. Adaptasi ini belum sempurna, sehingga Bryophyta memerlukan tempat hidup yang lembab. Bryophyta menunjukkan adaptasi penting dengan kehidupan darat, yaitu adanya archegonium dan juga antheridium. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang divisi Bryophyta. Next. Nah, yang pertama yaitu divisi lumut daun atau divisi Bryophyta. Tumbuhan lumut ini hidup berkelompok seperti hamparan yang lunak yang bersifat menyerap air. Lalu masing-masing tumbuhan memiliki rizoid sebagai alat untuk melekat pada substrat. Lumut daun mempunyai bagian yang mirip akar, mirip daun dan juga mirip batang. Lalu lumut daun berukuran kecil atau pendek. Meski demikian, hamparan sphagnum lumut gambut yang sangat tebal dapat menutupi kira-kira 3% permukaan bumi. Kemudian sphagnum yang mati di tanah yang basah menyimpan karbon organik yang tidak mudah diuraikan oleh mikroba. Selanjutnya, yang selanjutnya itu divisi lumut hati atau divisi Hepatophyta. Lumut hati banyak tumbuh di hutan tropika yang syarat dengan keanekaragaman. Disebut lumut hati karena tubuhnya terdiri dari beberapa lobus yang mengingatkan kita pada lobus hati. Siklus hidupnya mirip dengan lumut daun, yaitu memiliki fase seksual dan aseksual. Secara aseksual dengan membentuk gamai yang terdapat di dalam mangkuk dan kemudian akan terpental keluar dari mangkuk oleh tetesan air hujan. Selanjutnya, kemudian divisi lumut tanduk atau Anthocerophyta. Lumut ini disebut lumut tanduk karena sporofitnya membantu penelitian asam nukleat. Diperoleh bukti bahwa lumut tanduk merupakan kelompok Bryophyta yang paling dekat kerabatnya dengan tumbuhan vaskuler. Nah, ketiga divisi Bryophyta tersebut telah berhasil hidup 50 juta tahun. Bahkan diyakini bahwa pada 50 juta tahun pertama sejak lahirnya komunitas darat, lumut merupakan satu-satunya tumbuhan yang mendominasi daratan. Next. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yaitu mengenai evolusi tumbuhan vaskuler secara umum dan tumbuhan vaskuler tak berbiji. Next. Yang pertama, pada tumbuhan vaskuler itu tubuhnya berdiferensiasi menjadi akar, batang, dan daun sejati, di mana sistem perakarannya itu di bawah permukaan tanah mempunyai fungsi untuk menyerap air dan zat hara. Kemudian sistem tunas berada di atas permukaan tanah yang akan menghasilkan daun yang berfungsi untuk menyelenggarakan proses fotosintesis.
Pada bagian batang juga terdapat jaringan vaskuler yang membentuk sistem pembuluh angkut yang terdiri atas silam atau pembuluh kayu dan flum atau pembuluh tapis. Pembuluh kayu dan silam bisa dilihat pada gambar yang di samping ya teman-teman. Untuk pembuluh kayu yang berbentuk tabung sebenarnya merupakan sel mati, namun di dindingnya masih merupakan sistem pipa kapiler mikroskopis untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke bagian tubuh tanaman. Sedangkan untuk pembuluh flum merupakan jaringan sel hidup yang berfungsi menghantarkan makanan, yang mendistribusikan gula, asam amino, dan zat-zat lain dari daun ke seluruh bagian tubuh tanaman. Dan kemudian adaptasi terhadap kehidupan darat yang lainnya adalah adanya lignin atau zat kayu yang berfungsi untuk menyokong batang tumbuhan agar tetap kokoh. Adanya lignin pada tumbuhan vaskuler ini sangat penting bagi tumbuhan darat, karena lingkungan darat tidak dapat memberikan sokongan eksternal seperti pada lingkungan air. Alga yang tumbuh di air tidak memerlukan zat lignin karena lingkungan sekitarnya sudah dapat menunjang tubuhnya demikian rupa. Kemudian fungsi lain dari sel-sel pembuluh kayu yaitu sebagai jaringan vaskuler dan sebagai penyokong tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan yang kecil dan tak berkayu, maka tekanan turbur membantu agar tumbuhan tetap tegak. Namun pada pohon dan tumbuhan yang besar harus ada lignin supaya tumbuhan tersebut dapat berdiri dengan tegak. Next. Berbagai fosil tumbuhan juga ditemukan pada lapisan sedimen masa silur dan devon. Tumbuhan yang terfosilkan pada masa ini terfosilkan dengan sangat indah sehingga tampak susunan jaringan mikroskopisnya. Fosil tumbuhan tertua di dunia yaitu Cooksonia, seperti yang terlihat pada gambar di samping, yang ditemukan di lapisan silur di Eropa dan Amerika Utara. Ditemukannya fosil pada dua benua itu, maka dapat ditunjukkan bahwa kedua benua tersebut dulunya itu masih bersatu. Kemudian perbedaan Cooksonia dengan Bryophyta adalah pada siklus hidupnya. Pada Bryophyta, tahap gametofit merupakan tahap yang dominan. Pada tumbuhan vaskuler awal, tahap sporofit yang dominan yang ditandai oleh adanya sporangnya. Sporofit pada Cooksonia itu bercabang, seperti pada gambar yang di samping yang berwarna kuning. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dibandingkan dengan sporofit Bryophyta yang tak bercabang. Percabangan pada Cooksonia ini berfungsi untuk meningkatkan jumlah sporangia dan spora yang dihasilkan oleh tubuh tumbuhan, sehingga dapat lebih banyak menghasilkan keturunan. Percabangan ini juga merupakan bahan mentah bagi evolusi tumbuhan vaskuler. Daun pada tumbuhan vaskuler juga diduga berevolusi dari terbentuknya jalinan jaringan beberapa cabang tumbuhan yang berdekatan. Dan masuk ke pembahasan tumbuhan vaskuler tak berbiji. Tumbuhan vaskuler tak berbiji dimulai sejak 360 juta tahun yang silam, yaitu pada masa karbon. Filogeninya dapat gambaran di bawah, di mana dimulai dari kelompok Charophyta, kemudian lanjut ke Bryophyta, dan baru ke tumbuhan vaskuler tak berbiji. Nah, setelah ini baru Gymnospermae dan Angiospermae. Boleh next. Dan baik pada Cooksonia maupun tumbuhan vaskuler tak berbiji, hidupnya didominasi oleh generasi sporofit. Generasi gametofitnya sangat kecil dan terdapat di permukaan tanah. Berkurangnya dominasi generasi gametofit dalam evolusi tumbuhan merupakan bentuk kecenderungan tumbuhan untuk dapat beradaptasi dengan kehidupan darat. Kemudian pada jenis paku-pakuan ada dua macam tumbuhan sporofit, yaitu paku homospora dan paku heterospora. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah, paku homospora itu menghasilkan spora yang bentuk dan ukurannya itu sama. Sementara untuk paku heterospora menghasilkan dua jenis spora, yaitu ada megaspora dan mikrospora. Untuk perbedaannya, pada megaspora itu menghasilkan gametofit betina yang disebut archegonium, sedangkan mikrospora menghasilkan gametofit jantan yang disebut antheridium. Anggota paku heterospora diantaranya ada yang berevolusi kembali ke air. Nah, boleh next.
Lanjut ke tumbuhan vaskular tak berbiji itu terdiri atas 3 divisi. Yang pertama ada divisi Lycophyta. Divisi Lycophyta ini berevolusi selama masa Devon dan mendominasi daratan selama masa Karbon. Divisi Lycophyta berevolusi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok yang berevolusi menjadi pohon yang berkayu dengan diameter batang mencapai 2 meter dan tingginya lebih dari 40 meter. Kelompok yang kedua tetap berukuran kecil, berbentuk herba atau tidak berkayu, contohnya Lycopodium seperti gambar di samping kiri, dan spesies Lycophyta yang raksasa mendominasi rawa Carboniferous selama jutaan tahun, dan kemudian punah ketika terjadi perubahan suhu di bumi dan rawa-rawa mengering pada akhir periode Karbon. Spesies Lycophyta yang berukuran kecil masih dapat hidup di dekat permukaan tanah, di dasar hutan, atau hidup sebagai epifit pada pohon yang lain. Penyebaran untuk yang berukuran kecil mulai dari hutan beriklim sedang hingga ke hutan tropika. Next. 2, yaitu ada divisi Sphenophyta atau paku ekor kuda. Divisi ini termasuk kelompok tumbuhan vaskular primitif yang telah menghuni daratan sejak masa Devon. Kelompok ini mendominasi daratan pada masa Karbon dan beberapa spesies di antaranya mencapai tinggi 15 meter. Genus tunggal Equisetum merupakan paku ekor kuda yang masih bertahan hingga masa kini dengan kira-kira 15 spesies yang masih tersisa. Genus Equisetum ini hidup di bumi belahan utara hingga daerah tropika di tepian aliran sungai. Paku ekor kuda ini juga merupakan contoh dari paku homospora. Tumbuhan yang terlihat adalah generasi sporofit. Pembelahannya yaitu pembelahan meiosis terjadi di dalam sporangia dan menghasilkan spora yang haploid. Untuk gametofitnya berkembang dari spora berukuran sangat kecil, hanya beberapa milimeter saja. Next. Yang terakhir atau ketiga yaitu divisi Sphenophyta atau yang disebut dengan Pakis. Jumlah divisi ini mencapai lebih dari 12.000 spesies yang hidup hingga masa kini. Jumlah spesies terbanyak terdapat di daerah tropika, tetapi ada beberapa spesies yang dapat hidup di daerah beriklim yang sedang. Daun pakis itu berukuran besar, berbeda dengan daun pada Lycophyta. Bentuk disebut megafil kemungkinan berasal dari beberapa daun kecil yang berdekatan. Kemudian daun pakis ini seperti pada gambaran yang di samping kiri merupakan daun majemuk, di mana ketika masih muda, daun bagian ujungnya itu menggelung, membentuk seperti ujung biola, dan kemudian berangsur sempurna seiring dengan membukanya gulungan daun tersebut. Untuk contohnya, yaitu ada pohon pakis yang berukuran besar yang hidup di daerah tropika, yaitu contohnya spesies pakis haji. Untuk tumbuhan vaskular tak berbiji ini sangat dominan pada masa Carboniferous sekitar 290 sampai 360 juta tahun silam, dan pada masa kini meninggalkan spesies yang masih hidup dan juga bahan bakar fosil dalam bentuk batu bara. Yang demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Baik, saya izin menjelaskan yaitu evolusi tumbuhan vaskuler berbiji. Next. Nah, baik, dibandingkan dengan Bryophyta dan paku-pakuan, maka gametofit tumbuhan vaskuler berbiji itu semakin kecil, terlindung di dalam jaringan reproduktif yang lembab pada generasi sporofit. Nah, pergeseran dari haploid ke arah diploid pada tumbuhan darat itu diduga merupakan dampak radiasi ionisasi cahaya matahari atau sinar UV yang menimbulkan mutasi. Bentuk sporofit yang diploid ini diduga dapat lebih baik mengatasi gametofit meskipun kecil, namun secara umum masih diperlukan oleh tumbuhan berbiji, yaitu sebagai tempat berlindungnya embrio sporofit sampai keadaan tertentu pada jaringan gametofit maternal. Apabila pada tumbuhan lumut dan paku, spora memegang peranan penting dalam penyebaran, maka pada tumbuhan berbiji, peran spora ini digantikan oleh biji.
Spora berukuran mikroskopis dan bersel tunggal, berbeda dengan struktur biji yang multiseluler dan makroskopis. Di dalam biji terdapat embrio sporofit yang terbungkus oleh cadangan makanan di dalam suatu jaringan pelindung. Nah, ini merupakan gambar perbandingan dari pergiliran keturunan. Untuk gambar A itu pada Bryophyta, untuk gambar B yaitu Pteridophyta, dan untuk gambar yang C merupakan tumbuhan berbiji. Next. Semua tumbuhan biji adalah heterospora, yaitu yang menghasilkan megasporangia dan mikrosporangia. Megasporangia ini menghasilkan megaspora atau gametofit betina yang mengandung sel telur. Mikrosporangia menghasilkan mikrospora atau gametofit jantan yang mengandung sperma. Evolusi biji terjadi pada megasporangium yang berbeda dengan megasporangium pada paku air. Megasporangium ini merupakan struktur berdaging padat yang disebut dengan nucellus dan mempunyai lapisan tambahan yang disebut dengan integumen yang membungkus megasporangium. Kemudian keseluruhan struktur ini disebut dengan bakal biji. Nah, di dalam bakal biji terdapat gametofit betina yang mengandung satu sel telur yang berkembang di dalam dinding megaspora dan diberi makan oleh nucellus. Nah, jika sel telur dibuahi oleh sebuah sperma, maka akan menjadi zigot. Dan zigot akan berkembang menjadi embrio sporofit. Bakal biji akan berkembang menjadi biji, kemudian biji dapat melakukan dorman selama beberapa waktu. Bila kondisinya sesuai, maka biji akan berkecambah. Kemudian embrio sporofit akan muncul dari lapisan biji, yaitu sebagai benih atau kecambah. Next. Lalu bagaimana dengan mikrospora? Mikrospora akan berkembang menjadi butir-butir serbuk sari. Bila sudah matang, maka serbuk sari akan menjadi gametofit jantan. Serbuk sari ini dilindungi oleh lapisan keras yang mengandung sporopolenin, yang setelah dilepaskan akan mikrosporangium dapat terbawa angin atau hewan. Apabila butir serbuk sari jatuh di sekitar bakal biji, akan membentuk bulu serbuk sari yang akan melepaskan satu atau lebih sperma ke dalam gametofit betina di dalam bakal biji tersebut. Pada tumbuhan biji, keberadaan serbuk sari yang tersebar di udara dan berdaya tahan tinggi itu merupakan adaptasi terhadap kehidupan di darat. Ini merupakan gambar perkembangan bakal biji menjadi biji. Untuk yang gambar A merupakan gambar sayatan dari bakal biji, untuk gambar B merupakan bakal biji yang sudah dibuahi, dan untuk gambar C merupakan bagian dari biji atau embrio sporofit. Next. Yang selanjutnya yaitu asal mula Gymnospermae. Nah, berdasarkan catatan fosil, Gymnospermae ini telah lebih dahulu menghuni bumi dibandingkan dengan Angiospermae. Gymnospermae diduga berasal dari nenek moyang dari kelompok tumbuhan yang hidup di masa Devon, yaitu Progymnosperma, yang awalnya merupakan tumbuhan tak berbiji. Nah, evolusi menjadi Gymnosperma ini terjadi secara radiasi adaptif, yaitu pada masa karbon. Masa Permian merupakan masa perubahan iklim di bumi. Suhu bumi naik sehingga terjadilah perubahan flora dan fauna di bumi. Banyak ada yang baru muncul di lautan. Akan tetapi, kehidupan di darat juga terpengaruh. Di lautan, keanekaragaman amfibian menurun dan digantikan oleh kemunculan reptilia. Pada tumbuhan juga terjadi perubahan, yaitu jenis yang semula mendominasi rawa-rawa di masa karbon menjadi berkurang dan digantikan oleh kelompok Gymnospermae. Next. Selanjutnya yaitu divisi Gymnospermae. Gymnospermae ini memiliki 4 divisi yang masih hidup. Yang pertama yaitu divisi Cycadophyta, yaitu memiliki ciri mirip palem, namun bukan palem sejati, karena merupakan tumbuhan biji terbuka. Kemudian biji terdapat di dalam sporofil, yaitu daun yang berfungsi untuk reproduksi. Yang kedua yaitu ada divisi Ginkgophyta, yang memiliki ciri yang pertama memiliki daun yang berbentuk kipas, warnanya berubah keemasan dan rontok di musim gugur. Kemudian umumnya Gymnospermae ini tidak menggugurkan daunnya pada musim gugur. Contoh dari divisi Ginkgophyta ini
adalah Ginkgo biloba. Yang ketiga yaitu divisi Genetophyta, yaitu terdiri atas 3 genus yang tampaknya berbeda dan tidak berkerabat satu sama lain, yaitu yang pertama ada genus Welwitschia, kemudian yang kedua ada genus Genetum yang hidup di daerah tropika, dan yang terakhir yaitu ada genus Ephedra yang berupa semak. Kemudian yang keempat ada divisi Coniferophyta, yaitu memiliki ciri bunga yang berupa konus, yang merupakan kumpulan sporofil yang mirip sisik. Kemudian konifer yang masih hidup hingga saat ini adalah pinus, cemara, juniper, cedar, cypress, dan redwood. Semua konifer ini merupakan tumbuhan evergreen yang tidak menggugurkan daunnya di musim dingin. Selama musim dingin, fotosintesis yang terjadi hanya pada hari-hari cerah. Daun berbentuk jarum merupakan adaptasi terhadap kondisi kering. Daun dilapisi kutikula yang tebal, kemudian memiliki stomata di bagian bawah. Semua konifer merupakan tumbuhan yang besar, yang tingginya lebih dari 110 meter. Next. Yang selanjutnya yaitu keanekaragaman tumbuhan berbiji terbuka. Yang pertama ada divisi Cycadophyta, yang memiliki ciri yang pertama seperti palem, kemudian memiliki strobilus besar, memiliki sperma berflaget, kemudian melimpah dan hidup berdampingan bersama dinosaurus di era Mesozoik. Kemudian yang selanjutnya itu memiliki ciri kurang lebih 300 spesies, 75% terancam punah karena kerusakan habitat. Kemudian yang terakhir yaitu strobilus jantan dan betina berada pada tanaman yang berbeda, sehingga penyerbukannya itu lewat angin. Ini merupakan contoh dari divisi Cycadophyta yaitu pakis haji atau sikas rumpi. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu keanekaragaman tumbuhan berbiji pada divisi Ginkgophyta, yaitu memiliki ciri pohon, kemudian daunnya seperti kipas, memiliki sperma berflagel, kemudian hanya tersisa satu spesies yaitu Ginkgo biloba, kemudian memiliki ciri bisa ditanam sebagai tanaman hias yaitu biasa di Jepang dan Cina, kemudian memiliki biji dapat dimakan, dan yang terakhir mempunyai ovulum dan mikrosporangia yang terdapat pada individu yang berlainan. Nah, ini merupakan gambar dari pohon Ginkgo biloba. Next. Yang selanjutnya yaitu divisi Coniferophyta. Itu memiliki ciri yang pertama memiliki kones atau strobilus, kemudian contohnya ini adalah Pinus marcusi yaitu yang asli dari Indonesia. Kemudian memiliki epidermis tertutup oleh kutikula tebal, epidermisnya tebal dan rapat, hipodermisnya tersusun oleh sel-sel yang berdinding tebal. Kemudian yang terakhir, Strobilus betina mempunyai ukuran lebih besar dan kompleks daripada Strobilus jantan. Next. Yang keempat yaitu contoh dari divisi Genetophyta. Nah, divisi ini meliputi 3 genera yaitu Genetum, Ephedra, Welwitschia. Nah, Genetum ini mempunyai 30 jenis meliputi tumbuhan yang berupa pohon dan merambat dengan daun yang tebal dan besar seperti kulit. Kemudian memiliki ciri tumbuh di daerah tropis. Kemudian biji dan daunnya itu dapat dimakan. Nah, ini merupakan contoh dari divisi Genetophyta, yaitu ada Genetum Genemon. Next. Kemudian yang kedua yaitu ada Ephedra, termasuk dari divisi Genetophyta, itu memiliki ciri 35 jenis, pada umumnya berupa tumbuhan semak dengan daun kecil seperti sisik dan batang, yaitu bersambungan satu sama lain, kemudian memiliki ciri tumbuh di daerah kering atau gurun. Nah, contohnya ini Ephedra altissima. Manfaat dari Ephedra ini itu dapat digunakan sebagai tanaman obat. Next. Untuk yang terakhir yaitu divisi Genetophyta, kemudian memiliki ciri sebagian tubuhnya tertanam dalam tanah berpasir, kemudian memiliki ciri bagian yang muncul di atas berupa cakram besar berkayu, berbentuk konkav dengan 2 daun yang berbentuk pita. Cabangnya yaitu menghasilkan strobilus, tumbuh dari jaringan meristem yang ada di bagian tepi cakram.
dan yang terakhir itu memiliki ciri banyak ditemukan di gurun. Ini merupakan contoh dari divisi Genetophyta, yaitu Welwitschia mirabilis, yaitu yang ditemukan di gurun Afrika. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae ini tersebar hampir di seluruh dunia dengan jumlah spesies sekitar 250.000 spesies. Kemudian Angiospermae ini digolongkan sebagai divisi tunggal Anthophyta. Divisi Anthophyta ini dibagi menjadi dua kelas, yaitu yang pertama monocotyledon atau berkeping tunggal, yang kedua dicotyledon atau berkeping genap. Nah, Angiospermae ini mengalami evolusi pada sel-sel xilem, bunga, buah, dan siklus hidupnya. Next. Ini merupakan perkembangan evolusi xilem, yaitu yang pertama sel-sel trakeid yang berperan menghantarkan air, kemudian sel trakeid ini akan berkembang menjadi sel-sel yang lebih pendek dan lebih luas yang disebut dengan unsur pembuluh. Kemudian unsur pembuluh membentuk saluran yang bersambung yang lebih terspesialisasi. Kemudian xilem diperkuat dengan serat yang juga berkembang dari trakeid. Nah, yang selanjutnya perbaikan dalam jaringan sirkuler dan perkembangan dalam struktur xilem akibat adanya adaptasi terhadap lingkungan dan proses seleksi alam. Next. Yang selanjutnya yaitu evolusi pada perkembangan bunga. Nah, pada tanaman berbunga mengandung gen SEP dan gen MADS, gen apetala yang berasal dari cyanobacteria atau alga hijau biru, dan Archaea atau tanaman pertama yang hidup di bumi. Kemudian akan menghasilkan petal, bunga, karpel, dan stamen. Next. Yang selanjutnya yaitu evolusi pada buah. Nah, buah pada Angiospermae mengalami modifikasi yang membantu penyebaran biji. Nah, biji Angiospermae ini seperti dandelion dan maple. Itu terkandung di dalam buah yang berfungsi seperti parasut atau baling-baling. Beberapa jenis buah seperti kelapa teradaptasi untuk disebarkan oleh air. Kemudian ada buah yang bermodifikasi menjadi biji berkait yang menggantung ke bulu rambut hewan atau pakaian manusia. Nah, ada juga buah yang dapat dimakna. Next. Tolong di ke atas dulu, Ki. Nah, ini merupakan gambar struktur buah yang mencerminkan fungsinya dalam penyebaran biji. Yaitu yang pertama ada biji dandelion yang disebarkan oleh angin. Dan disebarkan oleh hewan. Dan yang biji dalam buah yang dapat dimakan yang sering disebarkan yaitu melalui feses hewan. Next. Yang evolusi Angiospermae. Fosil tertua Angiospermae ini diperkirakan hidup sekitar 130 juta tahun yang lalu. Fosilnya ini ditemukan di lapisan batuan Kreta. Jika dibandingkan dengan fosil paku dan Gymnospermae, maka fosil Angiospermae ini sangat jarang ditemukan. Itu pada akhir masa Kreta sekitar 60 juta tahun silam. Angiospermae ini mulai mendominasi daratan di bumi hingga saat ini. Kemudian bunga dan buah Angiospermae ini membedakan kelompok dari Gymnospermae yang masih ada. Next. Yang selanjutnya yaitu fosil Angiospermae. Pada akhir 1990-an, saintis di Cina ini menemukan beberapa fosil Angiospermae
yang berumur 125 juta tahun. Fosil-fosil ini dinamakan dengan Archaefructus lianinensis dan Archaefructus sinensis. Archaefructus sinensis ini memiliki anter dan biji di dalam karpel tertutup, namun tidak memiliki petal dan sepal. Tahun 2002, para saintis menyelesaikan perbandingan filogenetik Archaefructus sinensis dengan 173 tumbuhan yang masih ada. Kemudian Archaefructus ini ditemukan bersama dengan fosil ikan dan memiliki struktur mengembung, yang berarti Angiospermae berasal dari tumbuhan akuatik. Next. Yang pertama, ada keanekaragaman Angiospermae. Yang pertama, Angiospermae basal, yaitu kurang lebih terdiri dari 100 spesies. Ciri dari Angiospermae basal, pertama yaitu merupakan kelompok dari beberapa garis keturunan dalam evolusi Angiospermae. Yang kedua, garis keturunan pertamanya yaitu Amborella trichopoda. Kemudian garis keturunan lainnya, yang pertama ada teratai, yaitu yang merupakan tumbuhan air, bisa juga dijadikan sebagai tanaman hias, kemudian memiliki tangkai bunga dan biji yang dapat dimakan. Yang kedua yaitu pekak atau bunga kalang, yaitu manfaat dari pekak ini dapat digunakan sebagai obat, bumbu, dan kosmetik. Nah, itu gambar di samping merupakan garis keturunan dari Angiospermae basal. Next. Yang kedua adalah magnolid, yaitu kurang lebih terdiri dari 8.000 spesies. Ciri dari magnolid ini, yang pertama bagian bunganya itu banyak, kemudian memiliki sifat spiral. Yang kedua mengandung minyak eteral. Contoh dari magnolid ini yaitu bunga cempaka, bunga kenanga, bunga sirsak, kayu manis, alpukat, pala, lada, dan sirih. Yang ketiga yaitu monokot, kurang lebih terdiri dari 70.000 spesies. Memiliki ciri yang pertama, memiliki akar serabut, berkas pembuluhnya tersebar, memiliki bagian bunga dengan kelipatan 3 atau kelipatannya. Contohnya yaitu ada bunga anggrek, palem, rumput-rumputan, teki, talas-talasan. Kemudian tanaman ini juga bisa dijadikan sebagai budidaya, itu ada padi, jagung, gandum, sorghum, kemudian ada sawit, kelapa, kurma, salak, dan rotan. Next. Yang terakhir yaitu ada eudicot, kurang lebih terdiri dari 170.000 spesies. Memiliki ciri akar tunggang, berkas pembuluh melingkar, bagian bunga kelipatan 5 atau kelipatannya, kemudian dapat dijadikan sebagai tanaman hias, obat-obatan, buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan lain-lain. Next. Sekian pemaparan dari saya. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah melakukan presentasi. Untuk sesi selanjutnya, yaitu diskusi, nantinya akan kami buka melalui grup Telegram. Teman-teman bisa bertanya melalui grup Telegram. Dan selanjutnya apabila ada tambahan dari Bu Eta, kami persilakan. Namun sebelum itu Bu, izinkan kami dari kelompok 3 menutup presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman dan Bu Eta atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam presentasi kelompok kami terdapat salah kata. Terima kasih telah berpartisipasi sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.